Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca, menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, ini rasanya materinya cukup berat ya untuk diskusi kali ini, tetapi ini menarik sebetulnya karena kita mengupas sejarah dan juga tulisan-tulisan yang sejaman dengan peristiwa, dan mungkin akan lebih kita lebih dalam lagi menggali ini dengan pertanyaan. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ya, saya ada pertanyaan Pak Bambang. Ya, silakan. Tadi kita bahas Matius 27 ayat 52 dan 53 ya, tentang bangkitnya orang-orang kudus. Pertanyaan saya, kenapa teks ini hanya ada di Matius dan tidak ada di Lukas, kemudian Yohanes, Markus, dan lain-lainnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya mendengar banyak penulis Islam menganggap bahwa ayat-ayat ini adalah sisipan dari abad-abad belakangan. Maksudnya apa ini? Iya. Oke, jadi begini. Banyak yang meragukan teks ini, tapi bukti teks dari naskah paling kuno itu tercantum itu. Satu contoh misalnya, ada terbitan Perjanjian Baru, ini misalnya. Ini Textus Receptus yang dipakai hampir di seluruh gereja di seluruh dunia. Teks ini juga sejajar dengan teks Bizantium, teks Bizai. Teks itu menjadi teks resmi dari Perjanjian Baru yang dipakai di gereja Yunani Ortodok. Mencantumkan naskah ini, naskah yang paling kuno pun mencantumkan, bahkan di papirus-papirus yang abad pertama, kedua itu mencantumkan. Oke lah, karena kita teks-teks papirus itu perlu waktu untuk kita membahasnya, karena dari sistem paleografi, tulisannya, titik-titik diakritiknya ya. Tapi kalau kita lihat di edisi Perjanjian Baru modern, semua naskah memuatnya. Paling kalau kita lihat ya, yang lebih populer dalam terjemahan modern, dari edisi modern Perjanjian Baru, itu edisi kritis misalnya. Novum Testamentum, dari edisi semuanya mencantumkan itu, memang itu faktanya ada. Kemudian Textus Receptus ini yang menjadi dasar penerjemahan dari King James Version. Ada di sini. Dan teks ini tidak pernah diragukan ada dimanapun. Mungkin yang meragukan itu nggak ngerti-ngerti teks. Ya, kalau yang dia tanyakan misalnya Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20, kenapa kok nggak ada di teks tertua? Kenapa kok tidak ada di teks Sinaiticus, tidak ada di teks Vatikanus? Ya memang tidak ada. Tapi di Alexandrinus ada. Alexandrinus sejaman itu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat itu langsung lihat sumbernya, jangan hanya lihat komentarnya. Jadi semua teks ini, teks kuno memuat ini. Textus Receptus, Byzantium Majority Text, Westcott dan Hort yang dijadikan dasar penerjemahan dari
terjemahan baru, lembaga Alkitab Indonesia, Yunani Indonesia, semua ada. Ke exeltontes, lalu keluar ek dari ton menemeion, kubur, meta sesudah ten egersin, kebangkitan, autonya exelton eis ten hagion, ya, masuklah ten agion orang-orang kudus ke kota suci, dan seterusnya. Itu ada semua teksnya. Nah, oleh karena itu tidak ada dasarnya kalau mengatakan bahwa ini adalah sisipan. Memang itu ada. Tapi kenapa ini kok enggak dicatat di Injil yang lain? Hanya Matius yang mencatat tentang orang-orang Yahudi yang membayar serdadu-serdadu untuk bercerita bahwa mayatnya telah dicuri. Di Lukas nggak dicatat, di Markus nggak dicatat, di Yohanes nggak dicatat. Tetapi hanya Lukas yang mencatat bahwa eksistensi seorang pengikut wanita Yesus selain Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, kemudian Salome, Yohana istri Kusa, hanya dicatat di Injil Lukas. Kenapa? Dalam metode sejarah ini wajar, karena memang sumbernya dari mana? Injil Matius itu dicatat memang untuk pembaca Yahudi. Sehingga dia banyak sekali sumber-sumber dari sumber-sumber dari sumber Yahudi, para imam Yerusalem tentang gantung dirinya Yudas, para imam yang tidak mau membelanjakan uang hasil pengkhianatan Yudas kemudian diberikan tanah kuburan untuk orang asing, ya kan? Matius mencatat itu, tapi yang lain nggak mencatat. Sebaliknya, kenapa Lukas mencatat Yohana istri Kusa? Karena dia berasal dari Lukas. Lukas mencatat, yang lain nggak mencatat karena dia berasal dari sumber istana. Samalah sekarang kalau kita mempelajari, kenapa di negara Kertagama, karya Empu Prapanca tidak dicatat tentang pembunuhan Raja Jayanegara, pembunuhan Kenaro, pembunuhan nenek moyangnya Majapahit. Karena dia mau menutupi itu, tapi ini kan subjektif. Tapi kalau Alkitab justru dibuka apa adanya kan. Justru yang mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan, itu bukannya sumber Kristen. Cornelius Tacitus, Josephus, Talmud, Traktat Sanhedrin di dalam Talmud itu, Maraben Serapion. Maka singkat kata, tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Karena itu fakta sejarah. Seperti itu kira-kira, Pak. Ada lagi? Silakan. Ya, ada, Bah. Sama dengan tulisan Yosefus, kan juga itu banyak dipermasalahkan. Katanya itu juga sisipan para bapak gereja untuk membuktikan kebenaran iman kita, iman Kristen. Alasan mereka yang mempermasalahkan itu kan bertanyanya begini, Bah. Mungkinkah orang Yahudi seperti Yosefus berkata Yesus adalah Kristus? Mungkinkah orang Yahudi seperti Yosefus mengatakan Yesus adalah Kristus? Ya, itu salah satu problem yang didasarkan atas teks Yosefus di dalam bahasa Yunani. Tapi sebenarnya Yosefus itu tulisannya tidak hanya diabadikan di dalam bahasa Yunani, tapi juga diabadikan dalam bahasa Aram. Jadi baru-baru ini kira-kira tahun 1970-an itu seorang sarjana Yahudi, dia menemukan teks dari Yosefus yang berbahasa Aram yang kemudian disalin oleh seorang bapak gereja Syria namanya Agapius. Dalam teks ini jelas-jelas disebutkan tentang bagian yang dikenal dengan Flavianum Josephus, testimonium Flavianum. Jadi testimoni dari Flavius Josephus. Itu jelas. Testimonium Flavianum itu memang ditulis yang selama ini dikenal dalam bahasa Yunani.
Dan kutipan-kutipan yang selama ini meragukan Yosefus, apa benar kira-kira ngomong Yesus adalah Kristus? Nggak masuk akal lah. Kristus itu kan Mesias. Masa orang Yahudi percaya Yesus adalah Mesias? Bagaimana mungkin seperti itu? Karena dia mendasarkan pada teks bahasa Yunani. Ho Christos autos en. Ho Christos autos en. Dia adalah Kristus. Lalu bagaimana mungkin? Kemudian ada kata-kata Yosefus kira-kira begini. Kalau saya baca ya, terjemahnya begini. Pada waktu itu tampillah Yesus, seorang bijaksana. Jika boleh kita sebut dia manusia katanya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menjadi guru bagi mereka yang gemar mencari berbagai kebenaran. Dia mengumpulkan para pengikutnya dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi. Dia adalah Kristus. Nah, mungkinkah Pilatus ngomong dia adalah Kristus? Dia tidak percaya dengan Yesus. Bagian ini dipersoalkan oleh para ahli. Tetapi bagian yang lain enggak. Lanjutannya begini. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Tetapi mereka yang tetap mengasihinya tidak meninggalkan dia. Ini juga bagian yang tidak dipersoalkan oleh para ahli yang paling skeptis dan paling sekuler sekalipun. Ini bagian dari karya Yosefus. Kalaupun yang dipersoalkan adalah kata-kata dia adalah Kristus, itu dipersoalkan. Mungkinkah itu sisipan? Makanya itu pertanyaannya. Terus kedua, Yosefus juga mengatakan begini. Sebab dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam suasana hidup kembali. Seperti nabi-nabi telah menubuatkan hal itu dan beribu-ribu perbuatan ajaib mengenai dia. Golongan yang disebut berdasarkan namanya masih ada sampai hari ini. Mana mungkin Yesus bisa mengakui dia bukan orang Kristen. Bisa mengakui bahwa Yesus bangkit hidup kembali sesuai dengan nubuat nabi-nabi. Ini pasti sisipan para bapak gereja. Katakanlah, iya katakanlah. Tapi bagian yang mengatakan Yesus disalibkan itu ada dalam teks Yosefus manapun. Bahkan ini bukan hanya berlaku untuk tulisan Yosefus. Ketika kita membaca Talmud, ketika kita membaca tulisannya Aristoteles, Plato, Sokrates, sama saja. Jadi artinya bahwa sumber utamanya tidak akan hilang apabila ada bagian-bagian yang diragukan dalam perjalanan teks itu. Tetapi para ahli lain berkata demikian. Banyak orang kan mengomentari Yosefus karena punyanya hanya terjemahan bahasa Inggris kan. Tidak punya teks bahasa Yunaninya, tidak punya teks bahasa Aramnya. Saya punya semuanya. Ya toh? Karena apa? Itu salah satu dari teks yang beredar. Dia adalah Kristus. Ada ahli lain yang mengatakan. Kristus itu di dalam bahasa Yunani sudah hampir jadi nama diri bagi orang-orang bukan Kristen. Makanya kalau mengatakan orang Kristen dengan Kristianos atau Kristus itu hampir dikaburkan. Jadi Kristus itu sudah seperti nama diri saja meskipun itu asalnya gelar. Tetapi Yosefus tidak pernah mengatakan Mesias. Tidak, dia Kristus. Nah itu terbatas pada teks Yunani. Terus teks yang diragukan, tidak mungkin bila Yosefus mengatakan beribu-ribu mujizat, tidak masuk akal itu. Dalam keadaan hidup kembali, oke lah. Teks ini diragukan. Tapi penyalipan Yesus pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, dia melakukan perbuatan ajaib, fakta. Semua teks Yosefus menyebut itu. Nah belum lagi kalau kita mengacu teks Yosefus bahasa Aram. Ternyata teks Yosefus dalam bahasa Aram itu bentuknya lebih singkat daripada yang berbahasa Yunani. Dan Yosefus aslinya menulis dalam bahasa Aram. Yosefus bahasa Aram itu dikutip oleh Michael the Syrian. Mikail Asyuriani. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya demikian. Pada waktu itu tampillah seorang bijaksana namanya Yesus. Dia seorang yang baik dikenal dengan perbuatannya yang ajaib. Banyak orang dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi menjadi pengikutnya. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibnya hingga mati. Ini teks bahasa Aram. Dan mereka yang menjadi muridnya tidak pernah mundur untuk terus menjadi murid-muridnya.
Mereka melaporkan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga. Dalam teks ini ditulis mereka melaporkan, itu teks Aramaik. Makanya kalau ditunjukkan dari teks Yunani terjemahan bahasa Inggris ya pasti nggak ada. Yang dibaca ini teks bahasa Aramaik. Kemudian selanjutnya menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga setelah penyalipannya dan hidup kembali. Dengan kenyataan tersebut mungkin dia adalah Mesias. Dalam teks bahasa Aram ada kata-kata mistabara, Mesiah, Masiha itauhu. Mistabara. Kata mistabara itu juga muncul di dalam Injil Lukas pasal 3. Kira-kira umurnya 30 tahun. Kira-kira. Jadi ini ungkapan mungkin saja teks Aram ini teks Yosefus yang aslinya. Di sini tidak ada fakta tentang dia adalah Kristus, tapi mungkin saja dia adalah Al-Masih. Dan kemudian ada seorang bapak gereja Ortodoks pada abad-abad kemudian dalam bukunya yang berjudul Kitabul Unwan. Dia menulisnya di dalam bahasa Arab, ini terjemahan dari bahasa Arab. Jadi teks bahasa Arab itu dilestarikan dalam terjemahan bahasa Arab oleh bapak gereja yang bernama dalam kitab Kitabul Unwan. Dia mengatakan innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Pada zaman itu ada seorang bijaksana yang namanya Iswa atau Isa atau Yesus. Dan dalam teks ini dikatakan fala allahu huwal masih. Fala allahu huwal masih. Mungkin saja dia adalah Al-Masih. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang setelah penemuan karya seorang profesor dari Yerusalem University, Hebrew University di Yerusalem, itu sudah clear. Jadi kecemasan-kecemasan orang-orang di abad yang lalu itu sudah tidak banyak lagi terdengar sekarang. Karena memang ya fakta sejarah itu di naskah-naskah kuno punya varian teks itu kan bentuk aslinya tidak hilang. Karena bagian lain dari Yosefus yang mengatakan Yakobus yang dikenal dengan saudara Yesus itu eksis. Catatan kematian Yakobus eksis, nggak berbeda. Jadi kalau satu teks berbahasa Yunani bermasalah, bahasa Aramnya masih ada. Dan tidak hanya satu buku yang mengutip Yosefus. Saya kira itu. Masih ada? Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Jikalau memang sejarawan Yosefus, Flavius Yosefus itu mencatat ya, bahkan mengabadikan tentang kematian Yesus ya, yang disalib itu. Tetapi kok kenapa mengenai kebangkitan orang-orang kudus itu tidak diabadikan di dalam tulisannya Flavius Yosefus? Ya, seperti pertanyaan pertama tadi. Kenapa hanya Injil Matius yang mencatat bangkitnya orang-orang kudus? Kenapa hanya Injil Lukas yang mencatat eksistensi Yohana istri Kusa? Ini dalam ilmu sejarah atau di dalam kajian-kajian kritis dikenal dengan yang namanya argumentum silentio. Argumentum silentio. Atau kalau bahasa Latin dibacanya argumentum silentio, bukan silent bahasa Inggris ya. Argumentum silentio. Artinya gini, argumen apabila sesuatu tidak disebutkan itu bukan berarti tidak pernah terjadi. Apabila sesuatu tidak pernah disebutkan, apalagi ini disebutkan tapi implisit, gitu. Segala sesuatu yang tidak pernah disebutkan belum tentu tidak terjadi. Ini dalil. Satu contoh misalnya. Kasusnya apa sehingga itu bicara dalam sejarah? Harus jelas dulu. Apa benar kasus itu punya signifikasi terhadap dunia politik? Satu contoh. Catatan 12 kaisar itu adalah tentang riwayat kaisar-kaisar Roma. Vita Nero, ya misalnya tentang kehidupan Nero. Semua dicatat, Vita Trajanus dicatat satu-satu. Karena mereka kaisar. Iya toh? Karena orang-orang ini orang-orang penting dan punya signifikasi politik. Kenapa Yakobus dicatat? Yakobus itu bukan pejabat negara. Karena peristiwa Yakobus bikin keonaran di Bait Allah. Ya toh? Kenapa peristiwa Yesus itu bukan orang
penting, bukan pejabat dalam pengetahuan politik, kok dicatat? Karena peristiwanya dia menggemparkan sejarah Roma saat itu. Sampai Roma itu kan melakukan politik keseimbangan. Kalau bait Allah ini tidak diatur dengan politik keseimbangan, ini bisa memberontak. Maka ketika Kayafas mengadili Yesus itu politik keseimbangan yang dimainkan. Dicatat dalam sejarah. Kenapa Yesus dicatat kematiannya? Tapi orang-orang bangkit dari kubur tidak punya signifikasi politik. Makanya nggak dicatat oleh Yosefus. Gampang aja jawabannya kan. Kalau misalnya saya itu kesenangan saya makan bakso. Kenapa nggak dicatat? Ya apa hubungannya? Tapi kalau Jokowi makan bakso pasti dicatat. Apalagi kalau kaitannya itu makannya sama Pak Prabowo pasti dicatat kan. Karena punya signifikasi politik gitu loh. Pikirannya sederhana saja, mikir secara historis itu. Makanya jangan penuh kebencian dengan agama lain. Sehingga pokoknya diserang. Pokoknya agama lain salah. Itu namanya imperialisme doktriner. Dan ganggu siapa sekarang? Kalau orang Hindu mengatakan agama saya paling baik. Terus ruginya bagi kita apa? Sama dengan Anda mengatakan istriku paling cantik. Saya nggak terganggu karena istriku sendiri cantik. Gitu loh. Orang yang takut dengan orang lain berkembang itu kelemahan jiwa sebetulnya. Nah, saya berikan contoh lagi. Gitu. Karena tidak ada signifikasi di bidang politik tadi. Anda tahu seorang tabib besar di zaman Majapahit. Namanya Ratanca. Ratanca ini coba sampai dia jadi tabib istana itu berapa banyak manusia yang disembuhkan sama dia. Pasti banyak. Kalau nggak banyak nggak mungkin dia diangkat jadi tabib istana kan. Sampai dia menjadi tabib istana namanya dicatat dalam Pararaton, dalam negara Kertagama. Tetapi apa yang signifikan dicatat sekarang? Ketika dia membunuh rajanya yang bernama Raja Jayanegara. Kalau seandainya dia membunuh itu Bromo Corah di pinggir jalan nggak akan dicatat itu. Ya kan? Itu loh, sederhana sekali. Maka di Pararaton itu dikatakan tabib ini membunuh rajanya karena apa? Pararaton itu kan yang nulis pujangga rakyat kan. Ditulis apa adanya. Kenaro itu suka maling ditulis. Kenaro dibunuh Anusapati ditulis. Ken Sanusapati dibunuh Tohjaya ditulis misalnya itu. Karena nggak ada beban apa-apa wong dia pujangga rakyat. Tetapi kalau Empu Prapanca, yang intinya raja itu dilecehkan jangan. Ada seleksi toh. Nah makanya Pararaton menulis. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya ketika dia menyabung ayam. Itu ditulis apa adanya, nggak ada beban. Kenapa Jayanegara dibunuh oleh Tanca? Karena ditulis di situ. Somahira Tanca aparungon ingalan denira Batara. Karena sang Batara, sang raja, didengar sama dia suka mengganggu istrinya. Itu ditulis apa adanya. Karena pujangga rakyat. Gitu. Satu contoh lagi misalnya. Kemudian ditusuklah, cara matinya sampai diceritakan. Di dalam cerita rakyat ini diceritakan. Linut sinuduk denira Tanca muktaring pagulingan. Maka ditusuklah Tanca itu dan dia mati ditusuklah Jayanegara itu dan dia mati di tempat tidur. Karena apa? Ini pembunuhan raja yang besar. Makanya dicatat. Tetapi ada dua versi. Bagi negara Kertagama jangan. Anusapati dicandikan, dicandi kidal. Hanya diceritakan baik-baiknya gitu loh. Tapi dua-duanya muncul. Kurang lengkap apa sekarang Alkitab? Ketika bicara untuk apa Yesus disalibkan, jelas dia disalibkan untuk ini karena ini dalam Alkitab. Tapi kalau mendengar versinya orang luar, Yesus tidak mati untuk menebus dosa. Menurut Talmud, Yesus mati karena mengajarkan sihir kepada orang Israel. Menyesatkan Israel. Menurut teks-teks Romawi, misalnya Cornelius Tacitus dan sebagainya, Yesus itu telah mengganggu keseimbangan politik. Makanya ceritanya baru ditulis. Tapi berapa orang yang disembuhkan Tanca nggak ditulis. Tetapi tidak menyangkal fakta secara implisit bahwa dia tabib besar.
Siapa nama orang-orang yang dibangkitkan Yesus itu? Kenapa nggak dicatat ketika dia jalan ke kota suci Yerusalem? Nggak ada relevansinya secara politis, iya kan? Dan bahkan kalau misalnya dia hanya menampakkan diri kepada beberapa orang yang terpilih, itu kita tidak tahu. Saya tidak mau berbicara melebihi dari teks hanya dengan angan-angan, kita semua dengan bukti-bukti tekstual. Kan begitu, tetapi fakta bahwa Yesus berbuat mujizat, lawan-lawan kekristenan pun tidak bisa menyangkal. Misalnya Talmud. Talmud itu kan traktat Yahudi yang sangat tidak suka dengan Yesus yang buat mujizat. Tidak suka dia, ada seorang digigit ular. Didoakan oleh seorang bernama Yakub, muridnya Yesus. Itu tercatat di dalam traktat Talmud. Orang ini sembuh. Setelah terpatuk ular didoakan oleh Yakub tadi sembuh. Setelah itu lapor kepada Rabi. Rabi, bolehkah orang disembuhkan di dalam nama Yesus? Tidak boleh. Karena itu sesat. Artinya apa? Talmud tidak menyangkal fakta kemujizatan Yesus. Yang disangkal Talmud, boleh apa tidaknya orang disembuhkan di dalam nama Yesus. Artinya apa? Data sejarah ini justru sangat-sangat komplit. Karena apa? Karena pihak yang tidak setuju dengan kekristenan pun menulis di dalam versinya. Kan begitu. Tapi kalau semuanya seragam itu malah rekayasa. Kalau sidang pengadilan itu semua seragam itu direkayasa. Tapi justru karena berbeda-beda dalam perspektifnya masing-masing, kajian sejarah itu menjadi lebih akurat. Fakta sejarah lebih berbicara karena dilihat dari sudut pandang bahkan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, saya kira itu yang bisa kita pelajari dari diskusi kita tentang orang-orang kudus bangkit kembali dan setelah kematian, setelah kebangkitan mereka pergi ke kota suci Yerusalem. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi meskipun tidak tercatat, belum tentu tidak itu tercatat tidak secara eksplisit. Nama-namanya, Iya. tapi peristiwanya tercatat. Ya, artinya meskipun tidak tercatat secara eksplisit, tetapi belum tentu peristiwa itu tidak terjadi faktanya gitu. Ya, ini memang cukup perlu energi bagi kita untuk mengkaji lebih dalam ya. Tetapi ini satu hal yang cukup baik untuk mencerahkan wawasan kita. Ada satu poin yang saya bisa garis bawahi dari apa yang kita perbincangkan pada diskusi kali ini, bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Itu perkataan dari Baba Nur yang bisa menjadi bekal untuk kita. Terima kasih saudara untuk kesetiaannya bersama dengan kami, dan kami percaya apa yang sudah kita bicarakan ini pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Kami tetap menunggu respon saudara dalam bentuk pertanyaan yang bisa di SMS ke nomor SMS yang tertera di layar kaca TV Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas
dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu, jangan pernah ragu menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.